warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marhamatul Mubadiah dengan NIM 2122300 dari kelas PAI 5H. Jadi di sini saya akan membahas sedikit mengenai taksonomi afektif, kognitif, dan psikomotorik untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah perencanaan pembelajaran PAI 2. Jadi, sebelum kita bahas satu persatu, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu taksonomi. Jadi, taksonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yang pertama yaitu tasen, yang berarti mengklasifikasi, dan yang kedua yaitu nomos, yang berarti aturan. Jadi, taksonomi berarti hierarki klasifikasi atas prinsip dasar atau aturan. Istilah ini kemudian digunakan oleh Benjamin Samuel Bloom, seorang psikolog bidang pendidikan yang melakukan penelitian dan pengembangan mengenai kemampuan berpikir dalam proses pembelajaran. Nah, jadi taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skill mulai dari tingkat yang rendah hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Tentunya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, level yang rendah harus terpenuhi terlebih dahulu. Jadi dalam kerangka konsep ini, tujuan pendidikan oleh Bloom dibagi menjadi 3 ranah. Yang pertama yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor. Kita masuk ke bagian yang pertama yaitu ranah kognitif. Tujuan kognitif atau ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk ke dalam ranah kognitif. Ranah kognitif ini terdapat 6 jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai ke jenjang yang lebih tinggi, yang meliputi 6 tingkatan. Nah, sekarang kita masuk ke tingkatan yang pertama yaitu pengetahuan. Pada level ini, dimaksudkan sebagai kemampuan mengingat kembali materi yang telah dipelajari, misalnya pengetahuan tentang istilah, pengetahuan tentang fakta khusus, pengetahuan tentang konvensi, dan lain sebagainya. Kita masuk ke tingkatan yang kedua, yaitu pemahaman. Pada level atau tingkatan yang kedua ini, pemahaman diartikan sebagai kemampuan memahami materi tertentu, dapat dalam bentuk translasi atau mengubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, atau interpretasi atau menjelaskan rangkuman materi, atau eksplorasi, atau memperpanjang atau memperluas arti suatu makna. Contohnya yaitu menuliskan kembali dan merangkum materi pembelajaran. Dan pada tingkatan yang ketiga yaitu penerapan. Pada level ini, aplikasi dimaksudkan sebagai kemampuan untuk menerapkan informasi dalam situasi nyata atau kemampuan menggunakan konsep dalam praktek atau situasi yang baru. Contohnya, menggunakan pedoman atau aturan dalam menghitung gaji pegawai. Dan tingkatan selanjutnya yaitu analisis. Analisis adalah kategori atau tingkatan keempat dalam taksonomi Bloom tentang ranah kognitif. Analisis merupakan kemampuan menguraikan suatu materi bagiannya. Dan kemampuan menganalisis dapat berupa yang pertama yaitu menganalisis elemen atau mengidentifikasi bagian-bagian materi. Yang kedua yaitu analisis hubungan atau mengidentifikasi hubungan. Dan yang ketiga yaitu analisis pengorganisasian prinsip. Contohnya, menganalisis penyebab meningkatnya harga pokok penjualan dalam laporan keuangan dengan memisahkan komponen-komponennya. Dan tingkatan yang kelima yaitu sintesis. Level kelima atau sintesis yang dimaknai dengan kemampuan untuk memproduksi. Tingkatan kognitif yang kelima ini dapat berupa yang pertama yaitu memproduksi komunikasi yang unik, memproduksi rencana atau kegiatan yang utuh, dan menghasilkan seperangkat hubungan abstrak. Contohnya yaitu menyusun kurikulum dengan mengintegrasikan pendapat dan materi dari berbagai sumber. Dan tingkatan selanjutnya yaitu evaluasi. Level ke-6 dari taksonomi Bloom pada ranah kognitif adalah evaluasi. Kemampuan melakukan evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu benda atau hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Jadi ada 2 tingkat atau level evaluasi dalam Bloom. Yang pertama yaitu penilaian atau evaluasi berdasarkan bukti internal, dan yang kedua yaitu berdasarkan bukti eksternal. Contohnya yaitu membandingkan hasil ujian siswa dengan kunci jawaban. Selanjutnya kita masuk ke taksonomi yang kedua yaitu taksonomi afektif. Jadi taksonomi afektif mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan lain sebagainya.
5 kategori ranah ini diurutkan mulai dari perilaku yang sederhana hingga yang paling kompleks. Yang pertama yaitu penerimaan, mengacu pada kemampuan memperhatikan atau memberikan respon terhadap simulasi yang tepat. Penerimaan merupakan tingkat hasil belajar terendah dari domain efektif dan kemampuan untuk menunjukkan atensi dan penghargaan terhadap orang lain. Nah, contohnya mendengar pendapat orang lain dan mengingat nama seseorang. Selanjutnya yaitu responsif atau responding. Responsif ini satu tingkat di atas penerimaan. Dalam hal ini, siswa menjadi terlibat secara efektif, menjadi peserta dan tertarik. Kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan selalu termotivasi untuk segera berinteraksi dan mengambil tindakan atau suatu kejadian. Contohnya berpartisipasi dalam kegiatan diskusi dalam kelas. Dan tingkat selanjutnya yaitu nilai yang dianut atau value. Mengacu pada nilai atau pentingnya kita menterikatkan diri pada objek atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi seperti menerima, menolak, atau tidak menghiraukan. Tujuan-tujuan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi sikap atau apresiasi, serta kemampuan untuk menunjukkan nilai yang dianut untuk membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik terhadap suatu kejadian atau objek. Dan nilai tersebut diapresiasikan dalam bentuk perilaku. Dan yang selanjutnya yaitu organisasi. Mengacu kepada penyatuan nilai, sikap-sikap yang berbeda yang memuat lebih konsisten dapat menimbulkan konflik-konflik internal dan membentuk suatu sistem nilai internal. Mencakup tingkah laku yang tercermin dalam suatu filsafat hidup dan kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai. Contohnya, menyepakati dan mentaati etika profesi, mengakui perlunya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Dan yang selanjutnya yaitu karakterisasi, mengacu kepada karakter dan gaya hidup seseorang. Tujuan dalam kategori ini adalah adanya hubungan dengan keteraturan pribadi, sosial, dan emosi jiwa, dan kemampuan mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianut dan memperbaiki hubungan interpersonal dan sosial. Contohnya yaitu menunjukkan rasa percaya diri ketika bekerja sendiri, kooperatif dalam aktivitas kelompok. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik meliputi gerakan atau koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik. Keterampilan ini dapat diasah jika sering melakukannya. Perkembangan tersebut dapat diukur sudut kecepatan, ketepatan, jarak, cara atau teknik pelaksanaan. Ada 7 kategori dalam ranah psikomotorik ini, mulai dari tingkat yang sederhana hingga ke tingkat yang lebih rumit. Yang pertama yaitu peniruan. Terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan, mulai memberi respon serupa dengan yang diamati, mengurangi koordinasi dengan mengontrol otot-otot saraf. Peniruan ini pada umumnya dalam bentuk global dan tidak sempurna. Dan tingkat yang kedua yaitu manipulasi, menekankan perkembangan, kemampuan mengikuti pengarahan penampilan, gerakan-gerakan yang dipilih yang menetapkan suatu penampilan melalui latihan. Pada tingkat ini, siswa menampilkan sesuatu menurut petunjuk-petunjuk, tidak hanya meniru langkah-langkah saja. Dan yang selanjutnya yaitu ketepatan, memerlukan kecermatan, proporsi, dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan. Respon-respon lebih terkoreksi dan kesalahan-kesalahan dibatasi sampai pada tingkat minimum. Dan yang selanjutnya yaitu artikulasi, menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan atau konsistensi internal di antara gerakan-gerakan yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu pengalamiahan. Menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis, gerakannya dilakukan secara rutin. Pengalamiahan merupakan tingkat kemampuan tertinggi dalam domain psikomotor.